Yang di sisi kiri saya sebagai panitia, jadi mengucapkan selamat datang, selamat bertemu, selamat bersuka cita pada saat ini, yaitu pertemuan keturunan Marjeng yang baru kali ini kita laksanakan. Sebetulnya rencana ini sudah lama digagas, tapi gagal lagi. Apalagi kemarin suasana COVID selama 2 tahun lebih kita tidak berkegiatan. Kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kesehatan semua, kebahagiaan ataupun rezeki yang berlimpah. Itu tidak bisa kita lepaskan dari doa orang tua kita, doa nenek atau nenek moyang kita lah, saya katakan, karena saya kurang pasti di istilah ini, dikabulkan Tuhan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa saling bertatap muka, saling mengenal, mungkin nanti bisa memperkenalkan satu-satu dari keluarga mana saja. Kalau sudah ketemu gini, kalau sudah bisa bertemu, maka kalau ada rasa sayang, saya rasa. Kalau ada sesuatu di keluarga turunan Marjeng, kita bisa turut berduka, kita bisa turut mendoakan supaya segala sesuatu yang menimpa kesusahan kita bisa ditolong oleh Tuhan. Tapi yang paling utama adalah pada saat ini kita bisa bertatap muka. Saya senang sekali ini, banyak sekali ini. Mudah-mudahan nggak seperti ini yang lain-lainnya. Kalau nanti penuh dunia, bayangkan aja dari Marjeng aja udah sebegini. Apalagi kalau tiap-tiap yang sebaya Marjeng seperti ini, saya rasa penuh. Tapi karena kita sekarang mengikuti program pemerintah, ya kita juga harus melaksanakan apa yang di program pemerintah. Kita harus terbatas karena kita harus keberlangsungan kehidupan di dunia ini tetap harus kita pelihara. Jadi yang paling utama adalah kami mengucapkan selamat datang, selamat bertemu, selamat bersukacita pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap panjang umur dan di lain waktu, kalau bisa ya tahun depan kita ketemu lagi. Terima kasih atas kedatangan Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang buat saudara-saudara kami semua ini. Aduh, puji Tuhan banget kita bisa berkumpul. Ini bukan suatu kebetulan, tapi semua ini rencana Tuhan. Nggak gampang loh, beneran. Siapapun juga kayaknya agak susah ngumpulin banyak ini. Ini baru dari pihak papa saya ya. Papa saya anak paling gede, anak paling besar dari Marjeng. Dan kebetulan semua angkatan dari keluarga ini kebanyakannya pernah tinggal di Pamanukan, makanya kebetulan saya juga pemilik hotel di sini, punya tempat di sini dan bisa kita berkumpul dipakai di tempat ini semua. Silahkan monggo kalau umpama buat tahun berikutnya pada kumpul lagi, saya welcome, terbuka di tempat ini lagi. Terima kasih. Salam sehat, salam kenal semuanya ya. Sehat-sehat semua, amin. Ini belum komplit. Ini anak cucunya dari Papa Tancuki. Sebagian masih belum pada datang. Ini suami saya. Udah tahu ya? Namanya Iin, saya Iing. Ini Ciswatria, suaminya Ciupapang. Terus belum datang lagi. Nah ini cucu-cucunya, ini anaknya Kobencian, Elisa, Kevin. Oh, cici saya paling gede udah gak ada. Terus ini anaknya Osinnya, si Siska, anaknya Ciswatian semuanya. Anaknya Osinnya, Siska,
anaknya Ciswati dan Feby, Fanny, Nike, Ina, dan ini cucu-cucu. Terus anaknya Pak Bencang, Alisa, di Jakarta ya, Kevin, angkat tangan. Istrinya yang Mega, si Yuli, suaminya Nika, Yucan. Siapa lagi? Anak saya masih di kamar sama. Si Budi belum datang, bentar lagi ada sesuatu. Nanti di itu ya, kalau pada datang lagi kita ulang lagi ya. Oke, makasih. Halo, selamat siang. Halo, boleh dengerin dulu nggak? Saudara-saudara, terima kasih sudah dapat berjumpa di sini, dan terima kasih khususnya untuk Iing dan Iin di mana kita sudah difasilitasi sehingga kita boleh berjumpa satu sama lain, dan semoga berkat melimpah untuk Anda berdua dan juga untuk kita semua. Nah, ini sekarang saya mau kenalin bahwa kami ini dari Papa Tan Cusin, di mana punya anak 7 ya. Yang 2 sudah almarhum, terus yang sekarang masih ada 5, tapi yang ada cuma 3, yang cuma dua orang, tapi yang lain sudah hadir ya. Juga anak-anak kami juga nggak semuanya hadir. Kami punya anak 2, 1 Tony, 1 lagi ada di Prancis. Nah, dari situ kami punya cucu 2 ya, karena jauh tidak mungkin pulang ke sini, tapi ini nggak ngongkosin sih. Terus ini ibu Sinmei sama Pak Budi ini adik saya nomor 2 persis. Dia juga punya anak cukup banyak ya, kalau hadir semuanya, tapi juga berhalangan hadir. Mohon maaf ya. Terus ini suaminya. Seperti itu aja kali ya kenalannya ya. Yang nggak hadir tuh Sinduan, dia sakit kondisinya. Sinduan tuh sama Sinwi ya, tidak hadir dia. Sinwi tidak berkeluarga, Sintu tidak berkeluarga. Jadi hanya Sinduan ada keluarga, punya anak 3, 1 di China. Jadi itulah kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini adalah keturunan dari orang tua kami, Tan Joklan. Mama mempunyai 4 orang putri. Yang paling besar adalah Nurmira, yang nomor 2 ya Cino, yang nomor 2 Nur Farah, yang nomor 3 Nur Elia, yang nomor 4 Daria, tapi belum datang ke sini. Pertama-tama kali saya dari keluarga Tan Joklang mengucapkan terima kasih kepada panitia dan kepada yang menyediakan tempat di sini. Kami sangat bahagia sekali bisa bertatap muka. Kalau untuk saya sendiri, mungkin yang seangkatan saya udah pada kenal. Tapi untuk anak-anak kami, cuman berita aja yang ada. Banyak saudara-saudara kita, tetapi pada saat inilah kita bisa saling mengenal. Jadi dari kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada yang menyebut tempat, dan terutama kepada Bos Edi yang telah begitu semangatnya, begitu capek untuk terlaksananya pertemuan ini. Jadi keturunan dari Tan Joklang, dari Cino itu ada 2 anak dan 2 cucu. Yang paling besar Kristanti, yang nomor 2 Epi, dan mempunyai anak Epi itu siapa? Carla dan Carlita. Ini suaminya, bos percetakan di Cikampek. Terus
dari keluarga kami, keluarga Nuswara, nama saya Pelman Pasaribu, jauh dari Danau Toba sana, mengembara ke Bandung, ketemu semua orang Pemanukan. Saya mempunyai anak 4 orang, yang paling besar perempuan, yaitu Natalia. Dia seorang dokter. Oh, istri saya dulu, ini seorang dokter juga. Cuma saya aja yang nggak dokter, dikeroyok saya di rumah. Natalia, spesialis penyakit dalam, dia bertempat tinggal di NTT, di Larang-Duka, karena suaminya berusaha di sana. Dia mempunyai seorang anak, yang itu kebetulan ada di sini berlibur. Siapa namanya, Nak? Prisil. Namanya Priscilia. Yang nomor 2, Natauli, sekarang masih di perjalanan. Dokter juga, suaminya Stefanus Wibisono, dokter spesialis kebidanan, SPOG. Ya, dia mempunyai seorang putri. Siapa namanya? Serapin. Ini agak dilama-lamain ya, biar ini biar pertemuannya tambah lama. Kalau cuma ini seberapa orang ya udah, nanti nggak ada kesan. Tapi kasih tanda mukanya aja dulu. Kalau ketemu di jalan kita bisa saling menegur. Coba perhatikan, sama nggak dengan Marje? Nanti harus ke depan, siapa yang paling sama mukanya dengan Marje? Saya rasa ini yang paling sama. Ya, yang nomor 3, Andreas Jonathan, spesialis penyakit dalam. Istrinya ini kagok, kalau dia orang Batak tuh susah ya, nggak boleh begitu, tapi ya lain suku bangsa, lain adatnya kan. Terutama menyebut menantu itu sebenarnya pantang. Istrinya dokter Dokter Tessa. Dia mempunyai 2 anak, 1 laki-laki perempuan, 1 laki-laki. Ya, namanya dokter. Yang ini nomor 3. Yang nomor 4 di Kalimantan, yang mempunyai seorang anak, baru seorang anak. Dia tidak bisa hadir di sini karena berada di Banjarmasin, Kalimantan. Yang nomor 3 boleh memperkenalkan sendiri. Ini anaknya Andreas, namanya Gwen. Saya Yuli, anak ketiga dari Tangyokpan. Ini suami saya Simon. Kemudian ini anak saya Jo, sama ini Eko. Selamat pagi semuanya. Ya, perkenalkan saya Simon. Ya, saya suami dari Yuli Norelia. Suatu kesenangan juga bisa bertemu dengan keluarga besar dari istri saya. Salam kenal semuanya. Semoga kita bisa bertemu di tempat lain lagi juga. Ya. Dan semoga, maaf ya, saya punya kelemahan juga. Kayak perlu ketemu berkali-kali biar tahu namanya. Kalau sekali saya jujur pasti lupa. Semoga kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Dan yang nomor 4 adalah Golda. Dia mempunyai 3 orang putra. Yang paling besar Dennis, Devin, terus yang paling Rainer. Dia tidak bisa, belum hadir mungkin, tapi bos komunikasi. Tadinya rencananya mau datang. Jadi inilah semua keturunan dari yang bertiga di foto di sini, yaitu keturunan mama kami dan Jongklan. Terima kasih, puji Tuhan kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat. Terima kasih.
Kami dari keluarga Tan Kyochin yang hadir, anak pertama itu Gyokseng, sekarang di Indramayu dan tidak sempat hadir. Dan terus anak kedua Kobitek yang sekarang di Kerawang, Pasar Johan. Yang ketiga itu Kemho sudah meninggalkan kita, dan yang Kobitek anak yang pertamanya bernama Rega yang juga tidak hadir, ada di Kerawang. Anak yang kedua Inggit juga tidak hadir, ada di Subang. Dan yang ketiga Anggi, paling sebelah kiri. Dari Iing mempunyai suami saya satu-satunya, Dedi, dan punya anak satu-satunya juga, Daniel. Oke, saya kira cukup perkenalan dari keluarga Tan Kyochin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dimulai dari paling ujung sebelah kanan, ada laki-laki yang rada hitam gitu ya. Rada hitam. Namanya anak pertama biasalah coba-coba. Itu koko kami yang paling gede, Koko Hansun, ya. Yang keduanya Cinok Panggelisna katanya, SART. Bersama suami dan anak-anak tentunya ada. Lalu ada Desi, ia rada sedang, rada gelis. Ada suaminya juga, ya. Ah, ini. Lalu yang ketiga Saltik gelis. Lili Susanti ya, bersama suami, sama dari Danau Toba juga. Di Danau Natut, di daratan, ya. Lalu ini bapak saya Iwan, ya, dan saya sendiri Ebi. Dan di sini bersama dengan istri saya juga ya. Nah, ini anak-anak semuanya, dan mulai anak-anak yang paling gede siapa? Dari anak dari ujung ya, itu namanya Marcelino Benaya, anak dari Lili Susanti ya. Yang kedua Evelyn, anaknya juga ya, yang kedua. Terus yang ketiga siapa itu, lihat? Nah, Ellen itu anak saya yang kedua ya. Di sampingnya ada Sonia, ini menantu daripada Nok ya. Ada Kevin suaminya, dan ini cucu-cucunya ya. Lalu ini Vincent, anak saya yang terakhir, yang bungsu. Ini Irin, anak dari Nok ya. Ini suaminya Johan, dan ini anak-anaknya, cucunya dari Nok. Ini harus lihat dulu Grace ya, bersama suami, anak dari Desi ya, anak dari Desi. Lalu ini Agnes, anak sulung saya. Ini Gina, anak sulung dari Cinok, sama suami Gunawan. Dan ini anak-anaknya semua perjaka semua ya. Oh, Derin, satunya Derin ya. Derin anak dari Iwan ya. 3 ini perjaka, yang satunya mah udah punya.
Ya itu keluarga dari Tan Kioyan. Ya, sebenarnya masih ada juga yang nggak bisa hadir karena kesibukan kerjaan dan ada hal yang lainnya. Jadi puji Tuhan kami bisa berkumpul, bisa mengenalkan diri. Ya itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biar audien yang menentukan. Selamat siang, kami dari keluarga Tan Kioye senang bisa hadir di sini berkumpul bersama saudara-saudara semua. Kami akan memperkenalkan diri kami, keluarga besar. Dimulai dari cici saya yang paling cantik, namanya Ci Hermin atau dikenal dengan nama Ci Miming. Ini suaminya Cihu Ilung. Anaknya Erik, istrinya nggak hadir karena udah hamil tua. Yang kedua Hans dengan istrinya Alexa, Depi dengan suaminya Egi, dengan cucunya Aiden. Yang terakhir anaknya Sela yang di ujung. Cici saya yang nomor 2 Ci Herlin. Cihu saya mah, saya nggak ada nih. Belum nyampe, beda mobil. Oh lagi marahan ya Ci, enggak kan? Beda mobil. Ya, anak-anaknya baru nyampe. Sally sama anaknya namanya Louis. Sekarang anaknya yang anak mama saya nomor 3 namanya Cidela, suaminya sudah almarhum. Anaknya Andri dan Rio. Andri punya anak 2, Gwen dengan Glenn, istrinya namanya Vina. Maskernya buka. Ini cici saya nomor 4, namanya Nana, suaminya Cung Cung. Protes lagi. Oh iya, ini masih bujangan Rio, tapi buka lowongan. Gary, ini mantunya Ci Herlin, suaminya dari Sally. Ini cici saya nomor 4, namanya Nana, ini suaminya Cung, anaknya 3, masih bujangan sama masih single semua, belum punya pasangan, namanya Alvin, Ivana sama Gisel. Sedangkan saya anak mama nomor 5, suami saya juga sudah meninggal. Anak saya 2, Melissa, ini suaminya Michael, ini anak saya namanya Michael juga, mantu sama anak namanya sama. Tapi belum punya cucu, lagi hamil 5 bulan. Cucunya Michael juga namanya, repot. Ini adik saya, laki satu-satunya, anaknya Maoye. Namanya Harry, istrinya nggak ikut, punya anak 2, cewek semua. Namanya Jenny sama Fania. Ini adik saya nomor 7, namanya Henda, suaminya yang awet muda gitu. Anaknya 2, sahabat kode Cika sama Jason, masih single juga, belum punya cucu, belum punya mantu. Ini yang nomor 8 belum hadir ya, masih di jalan. Ini adik saya yang paling bungsu, yang paling cantik. Ini suaminya paling ganteng juga, Adi. Anaknya cuma 1, Elena. Mana Elena? Udah semua ya?
Udah untuk sementara perkenalan kami dari keluarga besar Tan Kiyoye. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat siang, saya dari keluarga Tan Kiyo. Sekarang sama mama saya, sama kakak saya yang paling gede, Selvi. Saya Erwin, adik saya Hendrik, dia halangan. Anaknya Selvi, Darren. Anak saya, Rafael. Sama ini istri saya. Hendrik anaknya 2. Istri 3, yang 2 di Amerika. Tolong perhatikan ya, perhatiannya semuanya, bahwa ini satu-satunya sesepuh yang masih tinggal ya. Dari keturunannya Marje, ini menantu bungsu ya yang masih ada. Jadi kita harus benar-benar melihat nih kehormatan ya untuk sesepuh kita. Jadi ada yang manggilnya emak, impo, apalagi tah. Popo seperti itu ya. Dan nah ini dia dannya ya. Tahu nggak hari ini hari apa? Hari Minggu tanggal berapa? Tahu nggak ada apa tanggal 10? Inilah ulang tahun yang keberapa, Kim? Ke-67 ya. Sekarang sesepuh kita ini adalah satu-satunya yang lagi happy-happy-nya ya, berulang tahun. Ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah-tengah sukacita kami Tuhan, ada saudara kami, sesepuh kami, Ikim, Tuhan Yesus yang berulang tahun pada hari ini ya Tuhan. Tidak kebetulan kami merayakannya bersama-sama di sini dengan ucapan syukur yang tak terhingga karena Tuhan telah pelihara kehidupannya Tuhan hingga sampai saat ini beliau dalam keadaan sehat, semua karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Tuhan kami ikut bersukacita, kami turut berbahagia bersama dengan Ikim dan keluarga Tuhan karena hari jadi yang Tuhan sudah tetapkan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur terus Tuhan pelihara dengan kesehatan, kekuatan sampai lanjut umur, melihat anak cucu mantu semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersukacita hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kami dari keluarga Papa Tan Lokyu, dan terima kasih buat semua saudara-saudara kami yang sudah merayakan ulang tahun Mama bersama-sama, dan semoga kita akan terus bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Kita hitung sama-sama. Tiup lilin ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Panjang umur ya Kim. Tuhan berkati. Potong kuenya. Dibaginya nanti. Potong kuenya. Potong kuenya. Bisa dibagi, Ike. Duduk heula geus bau jaiko juga nanya deh. Puji Tuhan, ya. Terima kasih. Biasanya anaknya siapa? Hah? Mana cucunya ini? Suatlian, katanya Ciswatlian, mana Ciswatlian? Coba maju ke depan.
mana? 2, 1. Udah ini. Enggak, ini aja. Ini anak. Nah, sekarang cucunya. Panggil ke ini apa jadinya harusnya? Nah, ini maksudnya gini ya. Jadi saya pengen kita itu tahu loh cara panggilnya teh apa sih, bukan hanya emak, om, tante kayak gitu kan? Ya kan? Ya, kita tuh ada silsilahnya harus tahu kalau di jalan tuh kalau ketemu teh siapa panggilnya. Ya kan? Jangan hanya emak. Coba siapa coba ini panggilnya? Oh, Ai, Mak, Mai, ya. Berarti belum pada hafal ya? Udah pada hafal. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Ini contohnya. Nanti dipanggil orang yang lain, kalian siap-siap nih. Oke, ngerti maksudnya? Ngerti ya? Ya, jadi ada urutannya nih. Ini siapa apa segala. Sebutin, perkenalkan dulu. Biar tua-tua tahu nih. Ini anak siapa? Berarti anak Benjang. Berarti manggil ke sini apa? Ai. Ai kalau Benjang Ako. Nah, gitu. Ya kan? Ngerti? Seperti itu. Nah, jadi yang tua-tua bisa jadi juri. Kalau salah manggil tetot, nggak bisa. Oke Ci, ya makasih Ci. Udah siap? Jikukong. Apa? Sunggokong. Kedenger ke Sunggokong. Jikukong. Bener Jikukong ini? Bener? Kalau dipanggil sama itu Jikukong bener? Bener ya? Kasih deh hadiahnya. Nih kalau ketemu di jalan berarti panggil ya. Ya, minimal kukong lah. Jangan sunggokong. Nah, kalau manggil ke aku apa? Apa? Apa sama? Tepekong. Apa panggilnya? Ya, sok. Ini anaknya siapa? Oke, ini udah dapat. Ini anaknya Kobenciang. Apa tadi Jibukong. Nah ini istrinya panggilnya siapa? Anaknya Kobenciang. Siapa panggilnya? Berantem. Gua nggak dilem ini mah anaknya itu, ya. Tahu nggak panggilnya siapa? Encim ya, panggilnya Encim ini, ya. Panggilnya Encim nih kalau ketemu. Kalau itu panggilnya Cimpo ya. Ya, biar tahu. Ngerti ya? Oke. Jangan dikasih tahu gitu. Kamu menunjuk siapa?
Deren. Ya, manggilnya apa? Nggak kenal. Aku asal aja nih, aku random. Siapa ya panggilannya? Kenalan dulu, berarti kamu siapa? Anaknya si Emi. Tahu nggak? Berarti kira-kira manggilnya apa? Oke, Ji ya. Jadi boleh sekarang kalau bisa ketemu panggil Ji. Ya, oke. Mana ada kan ini nggak benar. Oke, Ji mungkin boleh duduk lagi. Thank you. Ibu yang sebelah sini panggilnya apa ya? Udah di sini. Hah? Udah ditanya. Tapi kan belum dipanggil. Coba, panggilannya apa coba? Mohon Coba. maaf jangan ngeliat ke sini, lihatnya ke sana aja ya, fokus. Gak apa-apa kalau menurut Bisa ditebak-tebak aja tebak-tebak berhadiah. Nanti juri boleh tolong bantu ya, kasih tahu atau benar atau enggak ya. Iya. Siapa kok? Coba kok. Ayo, mungkin Ko Michael kenalin dulu. Koko dari Iya. keluarga mana? Michael anaknya Emi. Lihat kemana? Kayaknya manggilnya Ii ya harusnya. Bener nggak ini manggilnya? Apa juri gimana juri? Juri Salah gimana? nih katanya Sekali salah. lagi, coba sekali lagi. Oke, sekali Sai. Saib. Salah. Dijebak lagi. Bentar. Ini ada dua sisi nih. Ada yang ngomong salah, ada yang ngomong benar. Boleh kasih penjelasannya nggak? Yang Ini benar dari dong. Sako ya. Coba Sako. Ini Sekali lagi, Ii. ini rada curang loh sebenarnya. Bener kan Ii itu? Ii, bener. Gimana pemirsa ini rada curang sebenarnya tadi udah dikasih contekan. Apakah dikasih hadiahnya? Kasih dong. Jadi panggilannya apa tadi, Les? Ji. Bener ya? Dipanggilnya Ji. Bener dong, kasih aja spesial untuk Michael. Oke, boleh. Dipilih ya? Enggak, kasih aja yang kecil ya kok. Yang gede dong. Soalnya kan tadi dikasih contekan. Oke, ini buat ke Michael. Iya, makasih. Oke, teman. Deren kan dikasih tadi jauh juga. Tadi Salah. tadi salah nanti ya. Kita ada percobaan kedua, oke? Ada game lainnya. Sekarang si bagian Marcel. Kayaknya Marcel jangan di sebelah sini ya. Soalnya ini manggilnya apa? Oke, boleh. Mungkin boleh bisa tebak? Nggak boleh ada. Manggilnya Komo. Hah? Manggilnya apa? Komo. Koko, bener gak? Orang tuanya, yang lain. Ini Kak Koko dikasih tahu ya, mohon maaf. Mau dikasih percobaan lagi atau mungkin yang belum dapat hadiah boleh? Di sini kita masih ada game lagi ya, Ci. Yang kenapa nggak terima banget sih? Enggak apa-apa, udah. Nanti next game ikut lagi ya. Oke, dipersilakan kembali. Mungkin kalau saya masih mau cobain game berikutnya, mau Papa Tan Lokyu kawin sama Mama Tan Suanjo. Anaknya ada 3, aku Selfie. Anaknya juga 3. Aku ada Dave yang paling besar umur 21. Ada Daphne umur 20. Sekarang 20 sama Darren umur 16. Dan anak kedua dari Papa dan Mama Erwin, istrinya Nini, anaknya Rafael 1. Terus yang paling kecil adik aku Hendrik, anaknya 2, menikah dengan Lani, anaknya Jovin dan Baby. Itu aja keluarga kita kecil. Terima kasih. Kalau dari sejarahnya keluarga Tan Lokyu mungkin ada yang bisa diceritain? Ya, salah satunya ya tentang Papa ya. Papa itu orang yang benar-benar kekeluargaan,
yang selalu ngajarin kita untuk selalu berkumpul sama keluarga, saling akur, dan jangan ada ribut. Kalau ada ribut cepat diselesaikan dengan baik. Ya, ini adalah keturunan dari Tan Gioklan. Tan Gioklan mempunyai putri 4 dan yang pertama mempunyai anak 2, cucu 2. Yang kedua mempunyai anak 4, cucu 5. Yang ketiga mempunyai anak 2 dan yang keempat mempunyai anak 3. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari keturunan Chow Kyomi, Chow Hendra Setiadi. Tidak hadir. Ada di Medan saat ini. Dia tidak sempat hadir. Yang kedua, almarhum Chow Harun Setiadi. Yang ketiga, saya sendiri, Himawan Setiadi Chow. Dengan istri saya namanya Panito Nora, anak 2, Monica dan Yosia. Diulang lagi. Yang pertama Hendra Setiadi Chow, itu anaknya 4, perempuan semua. Yang pertama Stevina dan Stefani, yang kedua ya. Lalu yang ketiga Feli, yang keempat Jessica. Yang kedua Chow Harun Setiadi, anaknya juga 2 yang almarhum tadi. Yang pertama Melissa, yang kedua Michael Setiadi juga. Lalu yang ketiga saya sendiri, anaknya Monica dan Yosia. Dan yang keempat ya ini Herina Setiadi Chow, mempunyai anak 1 sematawayang, namanya Samuel Wiryandi Setiadi. Sekian. Perkenalkan, saya dari keluarga Tan Giochin, menikah dengan Go Wanto, punya anak 4 ya, 1 Go Gyokseng, kebetulan gak hadir. Yang kedua saya Bitek, punya istri Normalia Ida, punya anak 3, 1 Rega, 2 Inggit, 3 Anggi. Punya menantu baru 1 ya, namanya Dian. Punya cucu baru 2. Punya cucu 2, 1 Bian, Fabian, yang kedua Mahesa. Udah. Anak ketiganya Go Keng Ho meninggal. Tinggal yang keempat ini Go Gyok Ing, menikah dengan Dedi, punya anak 1 namanya Daniel Pedrosa. Udah, cuma segitu aja. Sekian. Kami anak-anak dari Mama Tan Kyoyan. Mama menikah dengan Ciong Peng Liang, punya anak 6, perempuan 3, laki 3. Yang pertama adalah Guansun. Anak kedua Nok. Ini suaminya ya, Wiwi. Anak ketiga saya Desi, ini suaminya Asman. Anak keempat Lili, suaminya Simatupang, Samtami. Anak kelima Iwan, anak keenam Edi sama istrinya Meing ya. Guansun punya anak 3, menantu 3, cucu 3, 6 cucunya. Nok punya anak 3, menantu 3, cucunya 7. Ya. Letik-letiknya kolot ya. Terus saya punya anak 2,
menantu 1. Lili punya anak 2, Marcel sama Evelyn. Iwan punya anak genep 6 ya. Enggak dibawa. Edi punya anak 3 ya. Sekian itu aja. Kami dari keluarga Tan Kyoye menikah dengan Papa Chua Kim Siang, mempunyai anak 9, 8 perempuan, 1 laki-laki. Anak pertama Ci Hermin menikah dengan Ci Hu Ilung. Anak kedua mempunyai anak 4, cucunya 4, cucunya 1, anaknya 4. Terus nomor 2 Ci Herlin menikah dengan Ci Hu Andi, anaknya 3, cucunya 4. Terus anak ketiga Ci Dela menikah dengan Ci Hu Bun Kim, anaknya 2, cucunya 2. Anak keempat Ci Nana menikah dengan Ci Hu Chung Chung, anaknya 3. Anak kelima Ci Heni menikah dengan Ko Alun, anaknya 2. Belum punya cucu ya, cucunya baru mau keluar. Anak ke-6 Ko Heri menikah dengan Soine, anaknya 2 perempuan. Terus saya anak ke-7 Enda menikah dengan Gito, anaknya 2. Ke-8 Siska menikah dengan Andri, anaknya 2. Terakhir yang Melani menikah dengan Adi, anaknya 1. Yang setahu saya sih kalau aslinya mungkin kalau untuk kebenaran sih masih diragukan. Tapi ya dengan cerita juga sebuah juga sih. Ini seusia kita kan masih belum pernah ketemu sama engkong sama emak mah udah tahu. Engkong itu kita belum pernah nggak ngeh gitu ya sama engkong mah. Hampir sebagian pada nggak tahu sih kalau engkong mah. Cuman kalau menurut cerita ya Sinseh ya betul memang engkong tuh dimanukan Sinseh sambil dagang kain gitu katanya ya. Iya betul. Nah, terus ya kalau dagang kain mah ngider kayaknya mah namanya orang dari Tiongkok bawa gembolan keliling katanya. Ya kalau ada yang minta tolong itu belum pengobatan diobatin sama engkong tuh. Oke. Tapi aku dengar ini dulu katanya engkong itu bisa ngobatin pakai huruf gitu ya? Engkong Hailiao itu katanya emak dia dulu kalau ada anak-anak atau siapa tetangga sakit gondong dia bisa nulis bikin tulisan macan di pipi. Nah terus kalau saya masih ingat nurun ke papa saya Tan Ciusin juga begitu. Kalau anak-anaknya sakit gondongan itu ditulisin sampai ke anak saya cucu pernah ditulisin pakai hu. Itu nulisnya huruf macan. Iya artinya macan kata papa. How apa hu? How. Udah. Itu yang jadi tentang sinsenya si Engkong Hailiao. Siapa lagi yang tahu? Iya, kalau menurut versi saya si emak dulu Marjeh ya pernah bercerita sama saya. Engkong elu tuh katanya tabib tahu terkenal sampai keluar kota, keluar Jawa, orang Cirebon, orang kemana-mana sok datang ke rumah Manukan katanya gitu. Dia suka kalau dia sakit ada yang hamil, tanya bisa nebak-nebak juga, tanya gitu, anaknya laki atau perempuan, tanya gitu. Jadi si engkong teh rupanya teh suka bisa ada penglihatan lah sedikit gitu ya. Nah terus yang ini juga engkong waktu masih sama emak tuh waktu papa saya Tan Ciusin masih agak-agak kecil, emak cerita, Maraja cerita katanya si engkong teh papa lu teh bandel, tanya gitu. Sering dihukum sama si engkong teh tanya gitu ya, suruh ngangon babi, tanya gitu. Terus nggak boleh kasih makan, tanya gitu. Tapi emak kasihan katanya ya, umpet-umpetan emak ambil makanan buat kasih ke si papa, tanya gitu. Nanti kalau ketahuan sama si engkong teh galak, engkong teh emak teh diomelin, tanya gitu. Abis-abisan, buset teh galak amat engkong saya, tanya iya, tanya gitu. Tapi berapa kali begitu terus katanya tuh, setiap kali
papa seringkali nakal lagi, dihukum lagi, ngangon babi lagi, suruh kasih makan babi, katanya gitu. Nah itu si Engkong Hailiau tuh begitu ngedidik papa, katanya gitu. Tapi rupanya keahlian si Engkong juga diturunin ke si papa. Ada beberapa buku-buku Chinese-nya itu tuh disimpan sama papa. Bikin resep-resep obat apalah dari obat-obat Cina itu tuh ya. Dia suka dikumpulin, tapi anak-anaknya mungkin saya ini semua nih nggak gitu aware ya, jadi kita nggak nyimpen buku-bukunya gitu ya, nggak tahu kemana lah gitu. Tapi asalnya seperti itu kalau si Engkong. Nah kalau si emak sendiri sih ya sering manggil saya itu bukan Sinyen, manggilnya Ninen gitu loh, panggil Ninen. Terus kalau kita masih udah meningkat remaja, si Mareje itu selalu ngomong katanya ya, incu emak teh geus gede cenah, gedeng deui boga kabogoh cenah gitunya, sering ngomong tanya. Terus kasih waktu si Emen, Dr. Nur, mau Emen. Soalnya nama kecilnya Emen. Nah waktu si Emen kecil itu dibilang katanya gitu, si Emen geus boga kabogoh cenah gitu. Terus nanti si ini boga kabogoh. Muni resep si mate kalau punya incu geus boga kabogoh teh girang pisan. Rupanya teh pengen lihat katanya cucunya kos kumaha. Terus sekolahna kamu geus berhasil juga sok resep pisan si emak teh gitu loh. Muni bangga pisan gitu loh. Jadi cerita itu kalau emak tuh pokoknya ke segala-gala tuh dia paling seneng. Kalau ngomong tuh suka ngajarin gitu loh. Sampai dia terakhir sakit-sakitnya juga ya mesti mengemaskan lah, tapi mesti bisa dinikmatin juga karena cucu-cucunya pada baik-baik semuanya dan pada sayang sama emak semuanya. Itu aja, terima kasih. Waktu itu emak bilang Engkong tuh miara babi banyak. Nah itu saya belum. Engkong Hailiau tuh Engkong piara babi di rumah. Iya, suaminya Mareje. Ya, waktu kalau si Mareje itu cerita mama saya sendiri sih, waktu itu si Engkong itu datang dari negeri Tiongkok itu naik kapal nih bawa anak satu, cenah gitu. Anak satu di teng satu itu namanya si Ape. Yang dipanggil tuh Ape itu. Swilian namanya. Namanya Swilian itu. Itu dibawa sama Engkong satu dan dari anak dari RRT-nya itu aja gitu. Nah, terus sekarang juga wakilnya nggak tahu di mana, siapa namanya, nggak ada ya. Ada di sini satu ya, anaknya sama emak itu. Nah, seperti itu. Jadi selebihnya mah Engkong tuh ya udah sama emak terus gitu. Cuman sama emak ya anaknya ya udah yang dapat ini udah 8 anak ini itu udah. Engkong Tan Hailiau. Tan Hailiau. Iya. Bawa satu anak. Iya, bawa anak satu itu. Iya, menikah sama Mareje itu bawa anak satu. Dari RRT itu, dari daratan itu. Itu ceritanya. Kenapa? Kong Hailiau kene. Ya intinya mah Engkong Hailiau itu dulu terkenal di Jawa Barat ini, terkenal kata si mate ngebangga-banggain. Yang mana si Engkong Hailiau itu tuh setiap kali kalau ada orang yang sakit datang ke Engkong katanya disembuhin. Terus dari Jawa dari mana juga pokoknya baik sembuhin. Nah rupa-rupanya sekarang keturunan itu ada juga yang jadi pengobatan dari Dr. Nur, kan di dokter cucunya. Terus ada lagi cicitnya juga, dokter juga. Jadi dari almarhum kita bahwa Engkong Tan Hailiau itu juru pengobatan ada juga sekarang, juru obatan yang modern tapi dengan dokter berbagai gelar, mantu, cucu semua dokter semuanya itu ya. Jadi dari turunan Engkong Hailiau juga kita punya ahli pengobatan juga. Diwakilkan oleh anak-anaknya Emen sama anaknya siapa tuh? Dari siapa tuh? Anak mantu siapa? Dari Golda ya, dari cucunya juga ada yang jadi dokter. Jadi itulah tim pengobatan mengalir darahnya dari Engkong Hailiau. Itu dah. Iya.
Kalau dagangnya dari si Ingkong juga selain dagang ngobatin, pedagang semua, ada semua dagang semua. Tuh Cik Nok tuh, ini Tuh, Cik Nok. Cik Nok dagangnya, ahli dagang. Ya. Nggak bisa, ini aja Nok. Ya. Selamat siang semuanya. Siang. Kami keluarga Marge yang saya sayangi. Saya berdoa mudah-mudahan semua keluarga ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, dipanjangkan umurnya, sehat selalu. Amin. Yang setahu saya itu Marjete sangat sayang kepada anak-anak dan keluarganya, sampai yang maupun ekonomi kuat maupun ekonomi lemah dia selalu membantu. Umpamanya kalau waktu mantunya melahirkan, dia datang ke rumah yang melahirkan itu. Nanti kalau ada yang anaknya yang melahirkan, datang ke tempat yang itu. Seumpamanya dia dapat angpau dari keluarga yang kuat ekonominya, dia kasih ke yang kurang ekonominya gitu. Setahu saya baik sekali gitu, yang setahu saya. Ya mudah-mudahan emak di sana diberikan tempat yang layak dan diampuni dosanya. Amin. Ya terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih. Ya, udah. Iya. Cik Nok cucu paling gede. Osinian. Siswatkiau ya. Iya. Kita cucu-cucu nggak ada yang tahu engkong ya. Nggak ada ya. Sedangkan anaknya aja juga masih pada kecil udah ditinggal ya, meninggal ya. Tapi kalau emak sampai generasi saya aja masih tahu ya. Waktu itu emak sempat habis dari Kerawang di rumah Rotilina tuh Cinango, dipindahin ke Kerawang di rumahnya Jiku di veteran ya. Di Pamanukan di veteran. Jadi saya masih sekolah SMP. Saya dari rumah ke sekolah tuh SMP jalan kaki. Kalau setiap jalan dia hadang setiap pagi. Dia hadang, kenal cucunya. Desi, kadieu cenah gitu. Ayo bawa emak ke kamar mandi. Soalnya emak kebelet cenah. Setiap pagi saya mau sekolah pasti mampir ke emak. Engke teh dibere bekal. Nih cenah aya duit gope. Ya dikasih gitu kan. Setiap kali engke teh pangoleskeun remason di belakangnya. Suka disuruh nginep di rumah veteran teh. Yang jelas mah mintanya ke kamar mandi tuh minta digotong karena emak udah lumpuh ya. Pakai kursi roda didorong ke kamar mandi, diangkat berat. Soalnya emak gendut, namanya kayak emak gendut gitu kan. Berat banget tapi ya seserian weh. Asal tos diangkat diituin di kloset duduk ngejeblok gitu kan, tapi ketawa-ketawa dianya teh gitu ya. Puji Tuhan saya masih bisa ngurusin ya, biarpun sebentar gitu kan, masih tahu emak. Puji Tuhan. Ketawa. Nah, yang saya tahu Marejeh ini kan tinggalnya di rumah papa saya yang di veteran. Kalau saya pulang sekolah, kadang suka mampir ke situ. Si emak tuh duduk di kursi roda, minta kue lapis ke saya. Kue lapisnya terus dimakan, pakai jempolnya digini-gini. Ngenas ya kue lapisnya. Nah, jadi saya tahu senangnya emak teh. Mama saya suka bikin kue lapis gituan. Suka minta. Taunya saya tuh di situ sambil kalau ngomong dengak-dengak seri pakai kacamata ya. Masih ingat kacamata tebal banget, seri gitu. Iya, makasih. Yang saya ingat saya dulu, saya suka disuruh nginep di rumahnya Sakim. Waktu itu emak tinggal di rumah Sakim. Nginep paling semalam 2 malam terus suruh pulang kan sama papa. Soalnya kita masih kecil banget, baru masih SD waktu itu. Udah gitu kalau tidur saya di atas kan, emak di bawah. Kan tidur masih kecil mungkin nggak mau diem ya. Pernah jatuh langsung dipukul masih emak. Sakit tahu emak, ketindian katanya. Seingat saya cuman gitu doang sih, udah nggak ada yang kayaknya udah cuman begitu doang. Ingatnya pas nginep
di itu aja di Sakim, di Rotilina. Udah. Emak itu adalah emak yang terbaik menurut saya. Beliau selalu ada di anak yang membutuhkan. Beliau tidak mau tinggal di tempat yang ya cukup kuat lah ekonominya. Beliau selalu tinggal di tempat anak yang membutuhkan. Beliau sangat mencintai semua cucu-cucunya tanpa kecuali. Selalu memanjakan dan semua dikasih yang dia punya. Kemudian emak itu pintar masak dan pintar bikin kue, dan masakannya itu pasti biarpun sederhana tapi enak. Yang paling sering saya dibuatkan adalah tamblang. Terigu dikasih santan, digulaan seperti digoreng. Itulah makanan kesukaan kami waktu kecil. Karena disontohan tuh emak. Ya kalau mau tahu namanya Adil Bijaksana ya emak ini. Ini paling disayang sama emak ini. Saya nggak sempat mandiin ini. Saya nggak sempat mandiin bitek dulu. Selalu nyari anduk, mana ada anduk buat cucu yang lain. Kan dulu kita anduk itu kan kadang-kadang satu orang satu, kadang-kadang satu orang rame-rame anduknya. Nah, beliau itu selalu cari anduk. Biarpun anduknya sudah kurang baik, pasti diambil. Buat si Anu. Intinya sih dari keluarga Mak Roje itu kita boleh merasa bangga sekali karena kita punya seorang nenek yang betul-betul sederhana hidupnya, tapi juga dia baik, dan juga kalau diomelin sama anak-anaknya itu kan suka ada yang galak-galak. Kalau dulu tuh anak emak tuh yang paling galak itu Cusit Kiolan, itu paling galak gitu, sampai kita juga pada takut gitu ya. Nah itu si emak tuh suka kalau ngomong tanya, kalau dulu teladannya dari beliau almarhum yang sekarang ini sudah pasti berbahagia di sana. Karena apa? Karena kita ini saat ini berkumpul mengingat beliau, dan beliau pun pasti sudah berbahagia karena apa yang telah mereka tanamkan, dia berikan, nyatanya berkesan dari semuanya pada cucu-cucunya yang masih tinggal di sini. Yang sempat merasakan itu ya tentunya saya merasakan banyak kenikmatan bersama emak hidupnya. Terus ya Emen juga merasakan banyak, Sinok juga banyak, di Swatyo juga banyak, tapi kan juga almarhum juga. Itu udah merasakan banget deh kebaikan si emak itu. Dia itu bisa kita ajak kerjasama. Kalau zaman sekarang mah nih, kalau kita mau ngebohong, kita ya ngomong sama si emak, pasti dibelain sama si emak. Itulah rupanya nih tukang bohongan turun dari emak juga gitu ya. Karena kadang-kadang nih kalau kita lagi diomelin mama sama papa gitu ya, langsung buru-buru ngadu ke emak dulu. Emak nanti kalau saya begini-gini apa ya? Udah langsung ditanya dia udah gitu. Jadi harus dibelain mati-matian. Enggak itu. Nah itu dia tuh. Rupanya itu seorang emak tuh sama cucunya itu begitu. Jadi sekarang makanya kita pun sama cucu kok suka begitu. Itulah kali dari sononya kali ya. Nah itu aja kali ya. Sekarang mungkin sambil kita mau menutup ini semua ya untuk acara pertemuan ini dengan emak, saya ingin berdoa untuk emak semuanya bersama-sama sekarang ya. Oke, Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini kita memperingati reuni untuk keluarga besar almarhum Mak Roje. Untuk itu kita semua marilah kita berdoa untuk kesejahteraan arwah almarhum, supaya oleh Tuhan berkenan memberikan kelegaan dan juga kebahagiaan yang amat luar biasa. Dengan doa-doa kita semua pasti akan menambahkan juga kebahagiaan mereka di sana. Mari kita berdoa. Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu dengan segala kekurangan, dan kami mohon kiranya Engkau berkenan memberikan kepada kami semua anak-anak keturunan dari Mak Roje ini, supaya Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau berikan jalan
lapang dan keluar yang baik bagi mereka yang berkesusahan. Bagi yang sakit apapun juga, biarlah Tuhan juga berkenan memimpin, menyembuhkan dan menolongnya, sehingga segala sakit penyakit yang mereka derita juga boleh Kau angkat berkat belas kasih-Mu untuk mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan almarhum dari Marje sendiri yang saat ini sudah berbahagia di surga. Biarlah Engkau memberikan kelipatan kebahagiaan di sana. Juga untuk Engkong Haliau dan juga semua almarhum dari keluarga kami yang telah berpulang, untuk dari JP Cuki, untuk Papa, Tan Jusin, dan juga untuk Jikomi, untuk Kokiolan, dan juga untuk Kokiocin, serta untuk Kokioyan, Kokioye, dan Cek Yokyu. Semuanya biarlah Tuhan memberikan kehidupan kekal dan memberikan juga pengampunannya sehingga dibebaskan dari segala duka-duka yang selama masa hidupnya, dan dibebaskan, dan saat ini bolehlah menikmati semua kebahagiaan dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, terpujilah Allah Bapa di surga untuk selama-lamanya. Amin. Kudus, amin. Tunggu. Boleh nih kasih ke Iing acara talk show begini lah, ala-ala gini kan. Kita berharap cucu-cucu cicit-cicit tahu lah sejarah mengenai Marje. Ya. Akur? Akur. Oh ya. Jadi aku ngundang begitu tujuannya ke situ supaya direkam, entar jadi sejarah keluarga. Biar saling kenal. Biar paham. Biar tahu. Itu legenda loh. Iya. Ya. Kalau ketemu di jalan jadi tahu, oh ini tuh saudara. Betul. Dan kita juga bangga bahwa kita adalah keturunan dari keluarganya Marje dan Engkong Tan Haliau yang memang hebat dulunya kan. Biar tahu nih sejarah kehebatannya nih. Nah sekarang kita juga pengen dengar dong story dari masing-masing anak-anaknya Marje. Dari Tan Cuki, ini tahu dong storynya papa mama dulu gimana menikahnya, gimana mungkin dulu menikahnya dijodohin kah, abang ketemu di mana, kan nggak mungkin dong kalau dulu papa mamanya ini ketemunya di sosmed kan nggak mungkin kan. Nah ya kan, jadi coba boleh dong cerita, kalau yang lain mau nimpalin silahkan dinimpalin. Mungkin ada kisah-kisah lucu di balik itu. Tadi kan ngomongin babi segala macam kan lucu tuh. Nah, coba dong monggo. Kalau papa saya, Papa Tan Cuki, sama mama saya tuh namanya Lim Sin Mei. Nah, itu ketemu sendiri katanya Thor. Ketemu, terus papa saya orangnya sabar ya, semua tahu ya, sabar orangnya. Iya. Terus ketemu sendiri tuh gimana ketemu di jalan kah? Apakah mungkin lagi jualan apa atau mungkin gimana gitu? Gak tahu jelasnya loh. Ada yang tahu nggak di sini? Gak tahu jelasnya. Cuma katanya sih ketemu sendiri. Mama saya dari Los Siapa tahu ada story mungkin Engkong tuh mungkin playboy digemari oleh cewek yang masanya, atau mungkin emak kembang desa, kan itu juga main tahu dong. Mama saya cantik. Mamahnya kembang desa. Papanya Mama saya seperti saya mirip. Paling rajin anaknya Marje papanya. Nah, papa saya tuh rajin, sabar, Paling rajin, baik. paling nurut sama orang tua. Iya. Nah, dapetnya kembang desa. Gak pernah marah, ketemu mama saya cantik. Paling cantik. Kembang desa. Pemanukan. Ada fotonya enggak? Di Pamanukan paling cantik mama Ya lihat saya. aja anaknya lah, anaknya cantik, masa mamanya enggak. Kalau mau tahu mama saya kayak saya katanya. Kalau mau tahu mamanya ya kayak ini tuh mirip. Duplikat ini. Cantiknya sama. Ya, dan sekarang cek cusin. Kalau cek susin ya sama yang ceritain sama mami tadi tuh. Bandel, orangnya bandel, makanya sering diomelin. Kalau papa saya Tan Cusin itu memang dikenal itu galak gitu ya. Sampai ke ponakan-ponakan juga pasti pada takut. Dan dia waktu itu ketemu sama mama saya juga, katanya juga dijodohin, mama tuh sama papa jodohin. Terus awal-awalnya sih mereka pada nggak saling mengenal ya, tapi terus kelihatannya sih udah
nama jodoh kali dipaksa jodoh begitu ya udah jodoh lah sampai akhirnya bisa beranak sekian 7 orang ya sampai 7 orang itu. Dan yang ideal tuh papa saya itu dulu juga pekerja keras juga sih ya. Dia supir angkot, ya kayak Sidul gitu ya. Supir angkot juga pernah papa saya jalanin. Kenek juga. Jadi kenek juga pernah. Dia kerja di teh botol, bawa truk teh botol juga pernah gitu kan. Terus ya penyakit yang paling ekstrimnya itu suka ngadu ayam. Kadang bikin ribut di rumah itu. Kalau pas ayamnya bukan, kalau ayam lagi aduannya kalah dia murung, kalau misalnya senang menang dia girang gitu ya. Terus itu suka bikin ketagihan, suka bikin ribut sama mama gitu kan ya. Itu kejelekan singkong tuh suka main itu. Juga mungkin orang desa kali ya. Papa juga suka juga tuh main apa sih tuh lotek apa lotek apa sih? Yang pakai cak itu loh apa tuh? Jadi hitung-hitung apa ini itu. Nalo, iya tuh, dia juga paling hobi itu main nalo gituan tuh, seperti itu, seperti lah nggak pernah dihilangin. Itu aja sih bapak saya sih kegiatannya. Tapi terakhir sih udah biasa-biasa aja sih dia, cukup baiklah harmonis, oke. Ya. Berikutnya dari keluarga Tan Yomi. Aliong ada yang boleh ceritain Aliong? Kalau Pak U mungkin momen ini mungkin kan kita kan baru belajar ya untuk bisa membuka. Namanya sejarah itu ya baik atau buruk kan kita juga boleh dong kita bercerita kepada anak cucu, cicit supaya mereka juga paham. Karena apa? Karena biar mereka tahu juga keluarga ini bagaimana dan semakin mempererat hubungan keluarga kita. Kalau tahu sejarahnya sedikit banyak tahu, cuman buat membukain susah gitu, emosinya nggak stabil. Gak apa-apa, mungkin saat ini belum tepat. Kita kan juga kan ketemu kan bisa next lagi ketemu lagi, jadi nggak apa-apa. Mungkin untuk saat ini untuk informasi mengenai Mareje dan keluarga cukup sini dulu. Nanti ketemu lagi kita akan lebih mengupas mengenai keluarga supaya lebih mengenal. Kalau nggak kenal gimana kita sayang, gitu kan? Nah kalau kita sayang, akhirnya tumbuhlah cinta di antara keluarga lebih erat. Oke? Segitu dulu. Makasih ya UU II informasinya.